Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai Bootstrap. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project yaitu membuat website portofolio profesional. Nah, seperti apa website yang akan kita buat? Teman-teman harus ikutin video ini sampai akhir. Oke, di sini kita telah kemarin telah belajar sampai ke layouting.html ya. Di sini layouting dari Bootstrap. Nah, di sini saya telah mengubah struktur dari foldernya, di mana folder Bootstrap kemarin, kalau teman-teman lihat video kedua yaitu tentang layouting, di sini saya ubah. Kemudian di sini saya buat foldernya utama itu asset. Kalau ditutup kan, di dalamnya itu ada CSS dari Bootstrap-nya masih sama. Kemudian di sini ada folder JS masih dari Bootstrap sama. Nah, di dalam sini juga ada folder images. Image ini yang saya isi dengan foto dari saya seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa ikutin. Dan di sini ada folder namanya layouting, teman-teman bisa hapus saja karena tidak memerlukannya kita. Oke, di sini index.html, kemudian kita klik kanan, coba open in default browser. Kemudian di sini kan Bootstrap-nya masih tidak terpanggil. Karena apa? Karena kita telah mengubah struktur dari foldernya. Oke, yang nav ini coba kita hapus saja. Nah, oke. Kemudian di sini kita buat H1 saja. Hello world. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik kanan lagi. Open in default browser. Nah, hasilnya kan masih tetap sama, hello world. Nah, seperti itu. Oke, di sini kenapa? Karena di sini dia tidak terpanggil nih file CSS-nya. Jadi caranya supaya terpanggil, kita sebutkan dulu nih foldernya. Asset seperti ini. Kemudian di bawah ini terdapat dua, kita hapus saja satu saja. Kemudian di sini kita buat asset lagi. Jadi dia masuk ke folder asset dulu, dari index ini kan sejajar dengan asset, kemudian masuk ke JS, baru masuk ke bootstrap.min.js. Jadi kalau kita lihat, nah dia akan berubah sesuai dengan folder yang sudah Bootstrap yang sekarang ini, keadaan default dari Bootstrap seperti itu. Kemudian di sini ada H1 hello world. Nah, di sini yang pertama-tama biarkan saja dulu H1-nya. Kemudian di sini kita ubah title-nya. Nah, portfolio. Oke, di sini teman-teman bisa tambahin nama teman-teman. Nah, video ini agak lama teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak bosan ya. Kemudian di sini kita lihat hasilnya maka seperti itu. Kemudian di sini kita akan menggunakan font yang tidak dari bawaan Bootstrap. Nah, seperti apa caranya? Di sini, teman-teman bisa kunjungi fontgoogle.com. Oke. Nah, di fontgoogle.com ini, di sebelah sini, di selected family, di sini kan saya telah memilih Worksons nih. Nah, saya bisa hapus saja. Saya hapus, saya mulai dari nol ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari nih, namanya Worksons. Nah, di sini kalau sudah ketemu, nah, pada bagian ini, teman-teman bisa scroll ke bawah, teman-teman pilih yang like, select like 300, kemudian di sini kan terpilih jenis fontnya, kemudian bentuknya, bentuk white-nya, font weight-nya yang like 300, kemudian yang regular, kemudian di sini lagi pilih yang medium, kemudian pilih lagi yang semi bold, kemudian pilih lagi yang bold. Nah, kita hanya memerlukan sampai sini aja. Oke. Nah, pada bagian ini kan sudah terpilih nih, kita pilih yang Worksons, kita pilih yang like, regular, medium, semi bold dan bold. Nah, pada bagian ini kita bisa copy nih. Kita copy yang bawahnya saja. Nah, seperti ini. Jadi yang ada bacaan Worksons-nya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk mengubahnya, berarti teman-teman di sini buat style ya, teman-teman. Style. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya style eksternal, kita hanya memerlukan style internal saja seperti ini sudah cukup ya. Jadi sebutkan body, jadi kita ingin mengubah semuanya. Kemudian di sini, nah di sini kalau teman-teman lihat di sini sudah ada saran dari VS Code saya. Nah di sini di bagian sini, di bagian browsernya tadi, tepatnya di bagian Google Font tadi, di sini sudah ada nih. Nah kita copy aja untuk font family-nya. Nah sini oke. Coba kita refresh hasilnya sini. Nah, dia akan berubah teman-teman ya. Perhatiin, coba teman-teman perhatiin di sini saya komentarin. Nah, berubah. Kemudian di sini kalau saya hidupkan, di sini berubah. Nah, seperti itu. Jadi, fontnya itu berubah menjadi Worksons.
Nah, oke. Setelah selesai, ini bisa tutup aja tabnya. Kemudian sini tutup juga. Di sini tutup juga. Nah, kita hanya menggunakan satu tab. Kemudian, teman-teman buka di sini yang namanya Bootstrap. Getbootstrap.com. Kemudian, di sini kita akan pertama kali itu membuat navbar. Nah, jadi teman-teman cari aja di sini nav. Kemudian enter. Di bagian search, kita cari yang nav itu yang paling sederhana, teman-teman. Nah, di sini kan sudah sederhana nih. Ada lagi yang lebih sederhana. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi yang paling kecil, yang paling bawah ini yang paling sederhana menurut saya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, hello world ini kita hapus saja. Oke. Di sini kita jangan lupa buat komentar dulu. Kita buat di sini navbar. Ya kan, teman-teman? Kemudian kita copy. Nah, di sini coba kita klik kanan. Kita buka hasilnya. Nah, maka dia akan membuat sebuah navbar yang kalau dikecilin itu seperti ini. Kalau dia responsif, dia sudah bisa karena kita sudah menghubungkan JavaScript dari Bootstrap-nya seperti itu. Nah, di sini kita buat kontainernya itu menjadi kontainer saja dan tidak fluid. Dan nama dari navbarnya itu adalah nama kita. Putra. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian di sini saya membuat kelas di sini yang namanya MS Auto. Nah, MS Auto ini berguna untuk membuatnya ke sejajar sebelah kanan semua seperti itu. Kalau ada nanti MX Auto berarti MX berarti sumbu X berarti berada di tengah-tengah seperti itu. Nah, di sini pun kita tidak memerlukan banyak sekali ini. Nah, jadi kita hanya memerlukan yang satu saja. Oke, satu saja. Karena tidak fokus ke yang disable ini yang kita hapus. Kemudian yang pricing ini kita buat my portfolio. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita buat tagnya itu span ya, teman-teman. Jadi harapnya ini nggak ada. Nah, oke. Jadi kalau kita cek seperti ini, my portfolio. Kemudian kalau kita kecilkan, nah ini kan ada tombol ininya. Jadi kita tidak memerlukannya juga ya, teman-teman. Jadi di sini sebaiknya kita hapus. Oke, jadi kita hanya menyisakan ini aja, teman-teman, terakhirnya. Oke. Nah, jadi ketika dikecilin dia tetap menghilang gitu. Jadi bacaan my portfolio-nya menghilang. Jadi itu yang saya lakuin ya, teman-teman. Nah, untuk bagian nav ini sudah selesai. Kemudian kita klik end navbar seperti itu. Nah, kalau kita komentar, kita buat di sini end navbar. Nah, seperti itu. Nah, setelah navbar, kita membuat sebuah section yang namanya jumbotron, teman-teman. Jadi, sini kan navbar sudah selesai, kita berhasil sudah di tahap 1. Kemudian kita buat jumbotron. Kemudian langsung saja kita komentar ya, teman-teman. Nah, di sini end jumbotron. Atau teman-teman bisa bahasa Indonesia yaitu akhir dari jumbotron seperti itu. Nah, di sini kita buat sebuah section dari semantik HTML. Kemudian di sini kita buat kelas. Atau nggak usah aja dulu, teman-teman. Kita buat ID ya. ID yang namanya jumbotron. Atau ini sebagai headernya, teman-teman. Nah, di dalam sini kita buat container. Oke. Kalau kita lihat seperti ini. Kemudian kita buat lagi row yang berarti satu baris. Kemudian di dalamnya itu ada call MD-nya itu 3. Nah, kemudian kita Ctrl Shift D. Di sini call MD-nya itu 9, teman-teman ya. Nah, di dalam call MD3 ini teman-teman buat lagi namanya div. Kemudian di sini di dalamnya teman-teman buat img. Nah, img ini kita ambil dari mana source-nya? Kita ambil dari asset. Jadi kita sebutkan dulu sama seperti memanggil apa tadi, CSS dan JS, asset. Kemudian kita panggil images, folder images, dan kita panggil nama filenya. Jadi teman-teman harus sediain dulu yang satu file, satu foto seperti itu. Yang kita buat di sini width-nya itu misalnya 200 saja dulu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian di section ini rencananya saya akan membuat sebuah backgroundnya itu menjadi dark, teman-teman. BG dark. Jadi di Bootstrap itu ada yang namanya BG dark yang hasilnya akan seperti ini. Oke. Seperti itu.
Kemudian ini yang atas kan navbar ini ya. Navbar ini kita buat BG-nya itu menjadi white aja teman-teman. Oke, jadi BG white, kemudian ini BG dark seperti itu. Jadi lebih kelihatan. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat PY-nya itu 3. Jadi lebih lebar teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, bisa juga seperti itu atau teman-teman nggak payah nambahan PY-nya. PY itu yang berarti padding top dan padding bottom. Jadi dua-dua. Kayak MS tadi, kayak MX ini. MX berarti kanan dan kiri. Berarti di tengah-tengah seperti itu. Nah, setelah itu, kemudian di dalam sini, oke, di dalam sini kita buat sebuah div. Kemudian di sini kita buat H2. Nah, di sini kita buat nama kita nih. Acel Ardana Putra Ginting. Oke. Kemudian di sini kita buat kelas text white. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita buat display. Displaynya itu 4. Nah, jadi fontnya itu jadi berubah jadi display 4 seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita buat text span. Nah, di dalam teks span ini kita bisa mendeskripsikan kita itu seperti apa. Contohnya di sini saya YouTuber, kemudian di sini saya juga sebagai web developer. Oke. Jadi kalau kita lihat, kemudian kita buat di sini kelas teksnya white. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa membuat ukurannya itu teman-teman, fs-nya itu menjadi 4 teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kebesaran 3 ya teman-teman. Ops, 5 seharusnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa buat lagi untuk lokasi teman-teman. Di sini bisa buat div lagi, kemudian di dalamnya itu terdapat sebuah span. Kemudian di sini teman-teman bisa arahin teman-teman itu. Oh, di sini kita buat sosial media Ardana Putra Ginting. Nah, ini kita tandai dulu GitHub ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita buat lagi span. Di sini Semawe Aceh. Nah, di sini untuk lokasi teman-teman ya. Lokasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini langsung saja kita kelasnya di atas text white. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, tapi kita buat mt-nya itu menjadi 4. Nah, oke. Nah, ini kan GitHub, kemudian ada lokasi. Nah, di sini kita buat aja menjadi flex teman-teman. Flex itu berarti membuat displaynya menjadi flex, yaitu dplex ya teman-teman. Kalau di Bootstrap dplex, kemudian gapnya itu kita buat 4 misalnya. Nah, dia akan menjadi jarak atau 5 teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat di sini lagi div, kemudian p. Nah, di sini kita bisa, oh salah teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat 4 tentang saya. Oke. Oke, di sini teman-teman lihat tentang saya, kelas, kita buat teksnya white. Oke, nah di sini kan kebesaran nih. Kita bisa buat nanti fs-nya itu 5. Nah, oke, tentang saya seperti itu. Oke, kemudian tentang saya ini akan saya isi dengan p. Dan di sini saya isi dengan lorem sebanyak 30 saja mungkin. Nah, oke. Nah, di sini kelas text mute text white.
Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini tampilan dari Jumbotron kita yang masih belum kita perbaiki teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat saja dulu. Nah, kemudian di sini seharusnya kita buat itu justify-nya, align itemnya d flex align items center. Nah, di bagian lihat di row ini teman-teman ya. Nah, oops teman-teman, start berarti. Nah, jadi fotonya itu akan sejajar dengan si Rachelnya ini. Jadi teman-teman kalau lihat di sini kelas, kita buat BG-nya kalau mau buat biru seperti itu, namanya ada BG sukses teman-teman. Nah, untuk membuat hijau. Nah, jadi dia akan sejajar nih Rachel dengan itu. Jadi kalau di sini kita buat BG primary, nah seperti itu. Jadi akan sejajar dia teman-teman. Oke, coba kita hapus saja. Di sini kita hapus juga. Oke, jadi teman-teman udah berhasil membuat seperti ini. Kemudian tentang saya ini, kita bisa jatuhkan. Jadi di sini ada untuk nama, mendeskripsikan siapa saya, kemudian ada sosial media teman-teman, di sini ada tentang teman-teman. Jadi hampir lengkap ya teman-teman. Jadi kita buat sini MT-nya 5. Nah, seperti itu, jauh sekali seperti itu. Kemudian sepertinya kurang teman-teman. Nah, di sini kita bisa MT-nya 5 juga. Oke, teman-teman. Nah, untuk yang di bagian sini, di bagian row, teman-teman bisa tambahin sepertinya P-nya itu 4. Ops, nggak di sini teman-teman. Berarti di sini kita buat ya. PY-nya 4. Oke, di sini kita buat PY 4 juga. Nah, oke teman-teman. Ops, di sini kita buat PB saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini tampilan dari Jumbotron yang akan kita buat. Nah, di sini kan ada yang namanya GitHub, kemudian ada lokasi. Nah, bagaimana kalau bacaan GitHub dan lokasi ini kita ubah menjadi sebuah icon? Nah, caranya kita kunjungi lagi browser namanya tablericons.io. Nah, di sini teman-teman bisa download, tapi kita tidak perlu downloadnya. Di sini kita hanya perlu mencarinya GitHub dan kita kunjungi seperti ini. Kita pilih yang ini, brand GitHub Fill atau brand GitHub yang biasa. Kita copy SVG-nya teman-teman. Nah, copy SVG. Oke, setelah di copy, teman-teman bisa langsung arahin nih kemari. Oke, GitHub-nya ini kita hapus, dan kita paste, dan kita lihat dulu hasilnya yang pertama ya teman-teman. Oke, nah maka di sini sudah terpanggil sebuah ikonnya, dan ini sangat cantik teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa ubah yang namanya di ikonnya itu ada width-nya, yang pertama ada height-nya, kemudian kita bisa menambahkan kelas di sini. Jadi karena dia itu icon ini berbentuknya sebuah teks, jadi kita bisa buat di sini namanya text primary. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna biru seperti itu teman-teman. Kemudian yang lokasi, kita tinggal cari aja teman-teman. Table icon lokasi. Location. Nah, kita pilih yang map pin. Ini map field. Nah, oke, copy SVG dan kita ganti yang lokasi tadi menjadi icon. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, maka sudah berhasil teman-teman. Oke, kita ganti dulu. Sini kita tambahkan text primary. Kita ubah menjadi warna biru saja teman-teman. Oke, di sini. Nah, YouTuber atau web developer. Kemudian di sini kita bisa ubah nih teman-teman. Untuk YouTuber dan web developer mungkin kita bisa tambahkan FW-nya itu yang berarti font weight-nya itu medium. Medium teman-teman. Kan kita tadi udah download ya. Apa tuh namanya? Font dari Waxan yang medium. Jadi dia akan tersedia seperti ini. Oke. Kemudian yang tentang saya ini juga kita buat medium teman-teman. Tentang saya di sini ada FS5, kemudian di sini kita buat FW-nya medium juga. FW medium.
itu adalah kelas-kelas dari Bootstrap. Jadi saya memang di sini tidak mengajarkan teman-teman untuk mengetahui kelas-kelasnya, tapi saya akan menggunakannya ketika saya membutuhkannya seperti itu. Oke, tentang saya kemudian di sini teman-teman itu bisa buat namanya text muted, tidak lagi teman-teman ya. Ops, kembali kemari, nggak ada teman-teman, text mute. Atau kita bisa buat di sini FW-nya. FW-nya itu like teman-teman. Nah, seperti itu teman. Jadi lebih kelihatan cantik teman-teman ya. Di sini Rachel ada Putra Ginting, tapi Rachel ini sepertinya kurang. Nah, di sini kita bisa buat FW. PY-nya itu, PT-nya itu 3. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, tambah lagi 4 mungkin teman-teman. Oke, seperti itu. Maka akan sejajar menjadi sama gambarnya. Nah, untuk yang gambar ini juga dia tidak sejajar. Jadi coba kita buat di sini kelas BG primary. Nah, gambar agak sejajar. Kemudian kita bisa buat di sini MX auto. Atau kita bisa buat di sini. Kita paksa dia teman-teman ya. Kelas MX auto, D-nya flex. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia berada di tengah-tengah teman-teman. Oke, di sini kita tidak perlu membuatnya. Kita hapus lagi. Nah, di sini teman-teman udah berhasil membuat yang namanya jumbotron. Tapi kalau dilihat di sini teman-teman, sepertinya ini kalau kita buat 10 dan ini kita buat 2. Kita lihat dulu. Nah, sepertinya tidak teman-teman ya. Ini 3 aja, ini 9. Oke, seperti itu. Atau 2 aja teman-teman ya. 2, ini 10. Nah, seperti itu. Kemudian di sini coba kita tambahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. 2 dan 10. Oke. Coba kita buat di sini. Jangan kita hapus saja. Oke, kita buat kelasnya MR MS 3 ME. Oke, seperti itu teman-teman. Dan kita ubah di sini menjadi 220. Oh iya teman-teman, ini nggak usah kita buat di sini. Kita hapus kelasnya. Kemudian di sini fotonya aja kita besar teman-teman. Kalau MD3 di sini, kalau MD-nya 9. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam section ini kita bisa tambahkan yang namanya shadow. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini udah ada shadownya sedikit teman-teman. Untuk lorem ipsum ini kita bisa tambahin lagi teman-teman agar kelihatan lebih banyak ya. Kita tambahin lorem 10. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sini teman-teman udah berhasil nih membuat yang namanya navbar, kemudian jumbotron. Nah, ini sudah lumayan bagus teman-teman ya. Oke, jadi di sini kan kita bisa tutup aja nih. Nav ini sudah selesai, kemudian section ini untuk jumbotron sudah selesai. Nah, di sini kita bisa buat yaitu halaman untuk navigasinya. Navigasi atau tempat-tempat berpindah lah untuk kategori yang kita buat nanti. Kemudian di sini Ctrl Shift D, kemudian di sini kita buat N navigasi. Jadi codingan teman-teman itu rapi teman-teman ya. Biasain kalau mau ngoding itu teman-teman harus rapi. Jadi di sini teman-teman bisa buat section. Nah, kemudian di sini kita bisa buat ID-nya, navigasi, mungkin kelasnya nanti aja itu. Kemudian
kita bisa langsung buatlah MT-nya 5 misalnya. Nah, oke, di sini tentunya kita buat kontainer dulu untuk membuat layoutingnya, kemudian row, kemudian di sini call MD. Rencananya di sini saya langsung membuatnya menjadi 2, teman-teman. Nah, di sini 2. Di sini kan ada call MD2. Langsung di sini yang namanya wrap. Yang namanya tag A. Nah, seperti itu. Kemudian di sini contohnya saya buat aktivitas. Nah, jadi coba saya lihat di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa buat BG danger ya dulu, teman-teman. Untuk melihatnya. Oh, tidak usah, teman-teman. Border. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat, ini kan sudah sejajar, teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari sini sampai sini, nah sudah sejajar. Saya hapus saja dulu, mengganggu. Oke, di sini kita bisa buat namanya kelas. Kita buat W-nya full, W-nya 100 ya. Nah, di sini kita buat BG-nya itu BG light, teksnya itu dark, kemudian kita buat PY-nya itu 3. Nah, kalau teman-teman lihat sudah ada seperti ini, PY-nya 2, kemudian W-nya ini full, teman-teman, nama kelasnya. Oke, coba kita buat di sini BG danger. Nah, seharusnya dia full, teman-teman ya. 100. Nah, di sini kita bisa buat D block, displaynya block. Nah, seperti itu, maka dia akan full, teman-teman. Oke, displaynya block. Kemudian di sini kita bisa buat text center. Nah, maka dia akan ke tengah, teman-teman. Kemudian untuk membuat decorationnya, decoration, kita buat aja none. Karena apa? Karena kita tidak memerlukan garis tadi seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buat FW-nya itu semi bold. Nah, kita kan udah mengcopy semi bold tadi ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa hapus dulu dangernya. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Kemudian di sini bordernya bisa kita hapus. Nah, maka menyisakan seperti ini. Nah, oke. Kemudian di sini kan ada banyak kelas nih, wave full, D block, text center. Kemudian kita tambah lagi rounded. Kalau teman-teman tahu di CSS itu border radius ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan shadow ya. Shadow. Nah, untuk membuatnya lebih jelas, kita tidak perlu, teman-teman. Nah, oke, seperti itu aja. Jadi efisiensi bold ini juga tidak perlu. Nah, oke, sampai sini aja. PY-nya ini kita bisa buat 3 atau 2. Nah, oke, seperti itu. BG-nya ini BG like. Sudah betul, teman-teman ya. BG like. Nah, oke. Kan sudah siap nih. Teman-teman bisa langsung copy aja nih. Kan ada namanya div row di sini. Langsung copy aja nih, teman-teman. Nah, 1 2 3 4. Jadi kita akan membuatnya menjadi 5. Nah, di sini ada aktivitas. Kemudian di sini ada saya buat nih produk atau proyek. Proyek itu proyek yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Aktivitas tuh aktivitas yang sedang dilakukan teman-teman. Kemampuan. Kemudian di sini ada pendidikan. Nah, di sini ada pencapaian. Pengalaman, teman-teman. Pengalaman. Oke. Jadi kalau kita lihat, nah, maka sudah berhasil seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman lihat di sini sudah berhasil.
Oke, ini sudah sejajar, tapi kalau kita kecilkan di sini, nah ini responsifnya nanti kita buat akhir aja teman-teman ya. Nah, untuk yang di sini, yang aktivitas ini, oke, yang bagian bawah ini, coba kita atur dulu untuk bagian responsifnya. Oke, sini call MD2. Jadi kalau kita buat di sini, MD-nya kita hapus ya teman-teman sepertinya. Jadi dia akan selamanya. Oke, teman-teman bisa seleksi. Ops. Sepertinya nanti seleksi yang di atas teman-teman. Oke, di sini bisa blok. Nah, sampai ke pengalaman ya. MD-nya dihapus, kemudian kita buat seperti ini. Ini kita lihat hasilnya. Kalau kita kecilin, oke, kita buat justify content center, yang berarti semuanya itu kita buat menjadi ke tengah. Start ya teman. Oke, berarti yang menjadi pertama. Tapi ini kenapa teman-teman ya? Nah, seperti ini. Kalau kita kecilin, seharusnya dia jatuh teman-teman. Oh iya teman-teman, salah. Di sini call 2, tetapi kalau dia di atas call SM, berarti kita buat di sini. Sini callnya 6. Sini kita buat callnya 6. Nah, di sini kita buat callnya 6. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita buat callnya 6. Tapi kalau dia di atas SM, atau kita blok di sini. Nah, call SM dia menjadi 2 seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman di sini ada yang namanya extensionnya saya untuk melihatnya di mobile. Teman-teman bisa inspect aja. Inspect dan lihat di mobile seperti ini. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, nah maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, dia akan jatuh ke bawah dan dia membelah menjadi 2 seperti itu. Nah, di sini kan tadi masih jelek teman-teman ya untuk responsifnya. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini nggak ada jaraknya. Jadi kita bisa tambah jaraknya di sini. Jadi kita blok lagi yang call MD tadi. Nah, seperti itu. Sampai sini. Nah, kita tambahin MB 4. Jadi kalau kita lihat, ketika dikecilin, inspect, dan kita, nah, dia akan ada jarak seperti itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman nih udah berhasil nih membuat yang namanya navigasi ini. Nah, untuk membedakannya, karena kita sekarang udah ada di bagian aktivitas, jadi kita buat di sini BG-nya itu dark, kemudian teksnya itu white teman-teman. Nah, berarti kita menandakan kita lagi berada di aktivitas. Nah, jadi kita isi nih konten dari aktivitasnya. Oke, jadi navigasi ini sudah selesai ya teman-teman. Sebenarnya belum teman-teman. Di sini ada red, kemudian kita lupa tadi teman-teman ya. Jadi kita buat di sini kelas, kita blok lagi teman-teman. Caranya sangat mudah teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan red. Nah, oke. Jadi sudah ada navigasinya kemana semua. Kemudian di sini kan sudah selesai. Oke.
Jadi navbar sudah selesai, jumbotron sudah selesai, navigasi sudah selesai. Oke, kita balik lagi kemari. Nah, di sini kita buat komentar lagi. Nah, di sini kita bisa buat namanya konten, teman-teman. Nah, konten ini konten dari siapa? Konten dari aktivitas. Karena kita akan mempunyai banyak konten nanti. Kemudian di sini kita bisa buat n konten aktivitas. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bisa buat di sini section lagi. Kemudian di sini kita buat container. Di sini kita bisa row. Nah, di sini kita bisa buat class. Kita buat empty-nya 5. Kemudian di sini kita bisa call. Ketika medium dia menjadi 6. Jadi membelah 2, teman-teman. Jadi apa yang akan kita isi di sini? Gitu. Oke. Sebentar teman-teman ya. Tunggu aja. Nah, kemudian di sini kita akan isi dari Bootstrap, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memerlukan sesuatu dari Bootstrap komponennya, teman-teman tinggal panggil aja, teman-teman. Di sini ada yang namanya card, teman-teman. Card. Oke, kalau di sini nggak ada, teman-teman bisa langsung cari di sini. Nah, di bagian sini ada yang namanya di bagian ini di band komponen, kemudian teman-teman arahin ke card. Nah, kita cari card yang langsung dia ke kanan, teman-teman. Nah, card horizontal. Nah, kita lihat di sini. Nah, di bagian card horizontal, kita copy aja langsung. Ups, salah teman-teman. Nah, kita copy. Oke. Kita taruh nih dalam sini. Ctrl V. Nah, oke. Coba kita lihat hasilnya. Enter. Nah, maka yang dihasilkan tuh seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan masih kosong semuanya. Nah, di sini ada yang namanya stylenya ini. Nah, kita hapus saja. Jadi kita tidak memerlukannya. Nah, oke. Di sini juga ada yang namanya EMG. Jadi, sini kita nggak buatnya pakai EMG, teman-teman. Jadi, coba kita lihat dulu. Nah, ini kan kosong. Jadi kita bisa ambil aja nih, teman-teman. Contohnya aktivitas teman-teman itu sedang ngapain gitu. Contohnya kita cari React.js gitu. Belajar React Native. Oke. Di sini React Native. Teman-teman bisa langsung copy. Kemudian lihat di sini hasilnya, teman-teman. Nah, ini kan ada nih, teman-teman, sudah terpanggil. Kemudian di sini teman-teman bisa hapus aja, nggak perlu ini, teman-teman. Oke. Di sini kita buat, kita atur dulu. Nah, di sini kita bisa atur untuk teksnya itu info ya, teman-teman. Kalau React Native teks info. Oke, di sini kita bisa atur nih width-nya. Kita buat aja width-nya itu sekitar 150. Kemudian height-nya juga 150. Nah, kegedean, teman-teman. Oke, 120 saja. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, kita buat di sini teksnya center untuk membuatnya menjadi tengah. Tidak bisa, berarti kita bisa paksa dengan MX Auto. Dan di sini kita buat, atau di sini saja kita buat MX Auto dan kita buat deflex. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan PT-nya itu menjadi 3. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sudah cantik, teman-teman, ya, seperti itu. Jadi untuk cut title-nya ini teman-teman bisa buat. Nah, di sini teman-teman bisa buat belajar React Native. Nah, terus teman-teman bisa tambahkan deskripsinya nih. Nah, sini ada cut text, kita hapus saja. Kita ganti itu menjadi text like. Dan kita ubah warnanya menjadi teks, tetap cut text ya, cut text, teks.
Sebentar teman-teman. Di bagian Jumbotron, coba kita buka lagi. Oh, FW like. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tutup aja. Ctrl F, Jumbotron. Nah, kita tutup. Oke. Di sini kita cari. Nah, seperti ini. FW-nya like, teman-teman. FW like. Nah, seperti itu, teman. Jadi lebih cantik ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ini belajarnya dari kapan gitu, teman-teman. Teman-teman bisa ubah di sini menjadi icon. Di sini contohnya teman-teman ubah. Ini kan sudah. Nah, cari icon aja time. Nah, seperti ini, teman-teman. Cari yang kalender. Teman-teman bisa pilih yang biasa aja. Nah, kalender yang event boleh. Oke, di sini teman-teman tambahin aja di sini nih. Ini dihapus, kemudian di sini, kemudian buat di sini 2 minggu lalu. Jadi dari 2 minggu yang lalu. Oke, jadi kalau teman-teman kunjungin, nah seperti itu. Jadi itu kan gede teman-temannya, besar. Teman-teman bisa kecilin di sini untuk cari yang namanya hack. Nah, di sini teman-teman bisa kecilin menjadi 18 atau di sini teman-teman bisa menjadi 18. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ubah warnanya. Teksnya itu dark. Teksnya itu warning, teman-teman bisa juga. Atau sukses ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa sejajarin nih. Di sini yang namanya flex, di flex. Oh, yang ini. Sebenarnya ini sejajar, teman-teman ya. Untuk yang SPG di flex, justify align items center, teman-teman. Nah, oke, seperti itu. Jadi di inline. Oke, seperti itu, teman-teman. Jadi sini teman-teman lihat, di sini udah ada 2 minggu yang lalu teman-teman belajar itu. Teman-teman bisa kecilin menjadi 16 saja agar dia sejajar. Oke. Oh, teman-teman, yang SPG-nya ini kita copy, kita taruh di luar ya, teman-teman. Di luar dari text mode. Nah, maka dia akan sejajar seperti itu, teman-teman. Oke, jadi tidak ada perubahan lagi. Yang belajar React Native ini udah cut title, kita pakai defaultnya aja. Nah, oke. Sini kan sudah selesai, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung copy aja nih. Nah, dari sini teman-teman bisa tutup yang call MD6. Nah, jangan lupa teman-teman tambahin dulu nih MB4. Oke. Kemudian di refresh. Nah, tidak ada perubahan, teman-teman. Nah, di sini bisa langsung copy, teman-teman. Ctrl Shift D sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, maka sudah langsung jadi seperti ini, teman. Sudah sangat cantik, teman-teman. Dan website kita, website portofolio profesional kita sudah hampir selesai, teman-teman. Sini ada aktivitas. Contoh kita tambah aktivitas yang lain, teman-teman ya. Kita tambah misalnya view, teman-teman. View ini warnanya hijau. Copy SPG. Nah, kita buka yang paling atas. Oke, kita scroll. Nah, di sini ada call MD6. Kita tutup. Nah,
Yang OMD selanjutnya kita lihat. Nah, SPG-nya ini kita ganti. Sebelum kita ganti, oh ya, nggak apa-apa teman-teman. SPG. Nah, oke. Kita paste. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, oke. Ini nanti kita perbaiki belakangan teman-teman. Kemudian teman-teman, misal ada belajar yang lain nih, teman-teman tambahin aja. Kemudian teman-teman bisa belajar yang namanya Laravel. Nah, Laravel ini kan merah teman-teman. Oke, copy SPG. Yang atas tadi kita tutup dulu. Nah, yang ini kita tidak memerlukannya lagi. Nah, ini nanti aja belakangan. Nah, yang SPG ini tutup. Kita ganti. Oke. Sini kita ubah dulu ya titlenya. Belajar Laravel 10 teman-teman misal. Kemudian yang atas juga tadi kita ganti aja dulu biar langsung. Belajar Vue.js. Nah, oke, teman-teman sini bisa buka. Nah, oke, teman-teman cari lagi. Contohnya teman-teman ada belajar apa nih? Belajar tentang database MySQL gitu teman-teman. Oke, kita pilih di sini. Kita tutup yang ini. SPG. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, kan sudah jadi seperti ini teman-teman. Kita ubah ini caranya agar lebih cepat. Jadi kita ambil yang kelas di atas. Nah, di sini ada dari MX, Dplex, PT3. Nah, ini teman-teman copy, teman-teman cari nih yang namanya icon tabler. Nah, di sini coba teman-teman cari. Nah, di sini ada namanya icon tabler. Nah, kan di situ tadi ada 3 sisanya ya. Kan ini nama kelasnya sama semua. Jadi kita teman-teman seleksi. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman paste. Jadi teman-teman kalau lihat, nah hasilnya maka langsung di tengah. Kecuali yang nah ini. Lupa teman-teman. Oke. Lupa seleksi. Nah, kemudian untuk hack-nya ini teman-teman bisa ke atas lagi. Cari yang bagian view ya, teman-teman. Vue.js. Kemudian di sini teman-teman arahin ke ikonnya. Di sini ada hack, ada with, ada hack. Nah, teman-teman bisa seleksi tab 2, 3, 4. Nah, teman-teman atur di sini menjadi 120. Oke, ini yang hacknya. Kemudian width-nya juga 120. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita ubah yang ini, kita kan lagi belajar view, kita ubah di sini menjadi teks sukses. Oke. Jadi di sini sangat meminimalisir kita menggunakan yang namanya itu style CSS teman-teman. Kemudian kita cari Ctrl F yang Laravel. Nah, di sini kita ubah menjadi text danger karena Laravel itu warna merah. Oke, kemudian kita cari yang SQL. Seperti yang kita mengubah nama. Nah, kita cari yang F React. Nah, kita cari yang kedua ini. Oke, di sini kita cari lagi teman-teman. Nah, yang kedua ini. Nah, di sini kita buat teksnya itu menjadi info. Oh, salah teman-teman. Ini yang punya kalender. Nah, di sini kita buat teksnya info. Kalau kita cari lagi, kita scroll ya teman-teman ya. Paling bawah dia ini. Nah, setelah belajar Laravel 10, kita buat sini belajar
SQL. Oke. Belajar SQL. Oke, di sini kita ubah. Nah, di sini kita ubah teksnya itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, isi dari aktivitas ini sudah selesai teman-teman. Nah, ups, ini salah nih teman-teman. Kita cari dulu GitHub. Nah, seperti ini. Kita ubah nih. Berapa tadi teman-teman ya? 24 ya. 24 sini. 24. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah buat yang namanya navbar, kemudian teman-teman buat namanya jumbotron, kemudian teman-teman buat yang namanya navigasi untuk pindah-pindah nanti sepertinya untuk di video selanjutnya teman-teman ya. Nah, di sini udah membuat kontennya. Nah, di sini ada yang lupa teman-teman. Nah, untuk di jumbotron kan sudah selesai, tadi kita tutup. Navigasi sudah selesai. Nah, di sini pada bagian ini kita buat nih H4 H3, kita buat aktivitas. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kita buat di sini menjadi H4 saja. Nah, oke. Jadi sudah sedikit cantik teman-teman ya. Kelas, kita bisa buat kelasnya MB-nya 1, MB2, MB3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah cantik teman-teman. Sudah bagus, oke. Sudah aktivitas. Kita bisa buat di sini FW-nya itu reguler. Nah, oke, biasa aja teman-teman. Nah, oke, seperti aja teman-teman. Oke. Di sini udah selesai, tapi kalau kita kecilin di sini, nah ini masih belum ini. Ini tinggal kita buat perataan menjadi tengah aja teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah cantik teman-teman. Sini sudah ada jaraknya di aktivitas. Oke. Oke, semua sudah selesai. Nah, yang terakhir di sini kita sedikit lagi. Di sini kita membuat yang namanya footer. Jadi teman-teman bisa kunjungi di Bootstrap-nya. Kemudian di sini teman-teman cari yang namanya themes. Oke, bukan di sini. Kita cari coba Bootstrap tema. Coba kita scroll. Example. Nah, ya betul teman-teman. Lari ke example, kemudian teman-teman pilih yang footer. Kita akan ambil footernya dari sini. Kita pilih yang sederhana aja teman-teman ya. Nah, di sini ada icon-icon. Kita pilih yang di sini aja. Kita bisa view pictures, kita pilih yang kedua ya teman-teman. Cari company yang kedua. Jadi scroll. Nah, scroll. Oke, cari yang ada ikonnya. Nah, sepertinya yang ini teman-teman. Coba kita lihat yang pertama. Ini company pertama. Kemudian ini company kedua. Oke, berarti yang ini teman-teman. Nih. Ctrl C. Kemudian di sini konten aktivitas sudah selesai. Oke, kita tutup. Di sini kita buat komentar baru yang namanya footer. And footer. Oke, kita copy. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kita scroll. Nah, maka sudah jadi teman-teman footernya. Jadi sangat gampang sekali teman-teman ya. And footer. Kemudian di sini kita buat footernya itu menjadi PMY menjadi 5. Jadi atas bawahnya itu menjadi 5. Ops, di sini kita buat MT aja. MT5. Oke, seperti itu. Maka jaraknya akan jauh seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian di sini tadi kita kalau nggak salah ada yang namanya icon ya. Nah, icon di sini nggak kepanggil, teman-teman. Jadi SPG-nya ini kita ganti aja sama SPG yang bisa kita gunain gitu. Oke, di sini kita ganti
Namanya yang pertama itu YouTube ya teman-teman. Misal YouTube, teman-teman bisa pilih YouTube sini. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih lagi Facebook teman-teman. Nah sini Facebook, oke, SPG. Teman-teman ganti yang SPG-nya ini. Oke, teman-teman ganti di sini. Misalnya itu selain YouTube, GitHub. Teman-teman bisa buat Twitter. Oke, band Twitter. SPG. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Teman-teman tinggal ubah aja nih warnanya agar lebih bagus teman-teman ya. Di sini kita buat text danger tentunya untuk YouTube, kemudian text info, text sukses primary ya. Primary untuk Facebook, dan untuk Twitter itu kita buat text info. Oke, maka sudah jadi teman-teman. Oke, coba kita kecilin. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah bagus teman-teman ya. Sudah jadi website kita. Oke, jadi di sini di bagian terakhir nih teman-teman, di section Jumbotron, sini kita sudah mencapai puncak akhirnya dari video ini. Nah, yang footer ini kita bisa hapus. Ops, yang footer ini sebenarnya belum. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin nih. Rajartan 2023. Nah, seperti ini. All reserved by Jartan. Nah, oke. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. 2023. Oke. Oke, teman-teman. Selesai. Nah, tutup. Kemudian kita pindah ke Jumbotron. Karena Jumbotron ketika di bagian mobile tadi. Nah, ini. Jadi ketika Plex, dia itu menjadi center. Flexnya itu kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman tinggal lihat gitu. Nah, di sini di bagian docs, kemudian control slash, di sini teman-teman bisa langsung cari yang flex. Nah, di bagian flex ini, nah, untuk directionnya, di flex, di sini kita buat justify kontennya, justify content center. Oke. Kalau kita lihat di sini hasilnya, maka akan jadi seperti ini. Nah, ketika kita kecilin, links, itemnya ini center. Justify content center, MX auto. Oke, kita buat di sini MX auto. Udah selesai di sini. Kemudian kita arahin ya teman-teman. Berarti teman-teman bisa buat di sini langsung saja text center. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat cheat sekali teman-teman ya. Sangat curang sepertinya kalau kita menggunakan Bootstrap teman-teman. Sangat mudah untuk membuat ke tengah-tengah seperti ini, ke pinggir-pinggir seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada pengalaman, di sini nanti nambah satu lagi. Pengalaman ini di bagian mana teman-teman? Jadi ini akhir nih. Di bagian navigation. Nah, di bagian sini
justify kontennya center namun flex md sm start. Coba kita lihat. Nah, oke, coba kita ke di sini. Nah, seperti itu teman. Sangat mudah teman-teman. Jadi cara bacanya itu dia kalau lagi di mobile dia center. Nah, seperti ini. Kalau lagi di mobile dia center. Nih. Nah, tapi kalau dia lagi di atas mobile, dia akan berubah menjadi ini. Nah, oke. Dia akan berubah menjadi start. Oke, ketika dia start, jadi di sini juga ada kesalahan nih. Ketika dia di atas SM, oke kita seleksi dulu. Dia menjadi 3. Oke. Ketika dia di atas MD, call MD, dia menjadi 2. Oke. Coba kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi 4. Nah, oke teman-teman. That's right. Ini sudah bagus sekali teman-teman. Oke, teman-teman. Teman-teman udah berhasil nih sampai di sini. Ops. Yang ini jumbotron nih teman-teman. Oke. Sini text center. Jadi semuanya ke tengah teman-teman. Oke. Oke. Nah, di sini coba kita buat aja di sini jumbotron ya. Nah, jumbotron. Ops, kita cari aja di sini teman. Text center, text alignment. Nah, oh iya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih teman-teman. Ketika dia teksnya center, ketika dia text SM, maka dia menjadi left seperti itu teman-teman. Text center. Ops, kita lihat teman-teman. Nah, ketika start, nggak ada left teman-teman ya, yang ada start. Nah, jadi kalau teman-teman lupa itu kelas-kelasnya, teman-teman bisa langsung kunjungi aja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih di activate, tidak mau teman-teman ya. Nah, di inspect aja. Nah, jadi kita sudah berhasil membuatnya seperti ini. Ini tampilan mobile ya teman-teman ya. Scroll, 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 scroll. Nah, oke. Yang di sini kita buat sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Nah, di sini kita buat di flex gap 5, flex warp. Oke. Kita kecilin. Nah, oke, flex warp. Kemudian justify content center. Oke, seperti itu teman-teman. Oh, ini nggak cantik teman-teman. Flex warp. Flex warp. Justify content. Between ya teman-teman. Center. Oke, nah boleh teman-teman seperti ini. Namun untuk MT-nya kita kecilin. Nah, oke. Sekali lagi teman-teman ya. MT-nya 5.
kalau kita buat di sini min mt. Nah, oke. Sebenarnya ini selesai, teman-teman. Nah, jadi kalau itu nama saya aja yang kepanjangan, teman-teman ya. Sebenarnya ini udah selesai, oke. Sini kita buat. Nah, ini tampilan semuanya. Sini kita bisa buat text center, kemudian text sm start. Nah, oke teman-teman, kita cheat lagi teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman sudah selesai membuat yang namanya website portfolio profesional. Oke, kita sudah di akhir video. Saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan dari saya dan teman-teman berhasil membuat ini semua karena ini tidak terlalu sulit, teman-teman. Oke. Di sini kita telah selesai dan kita akan menutup video ini. Dan saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. Kita akan membuat bagian-bagian selanjutnya dari proyek kemampuan pendidikan pengalaman ini. Oke, saya tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.